Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah melakukan aktivitas pada kegiatan Sekolah Injil Liburan hari ini. Kegiatan tersebut membantu kita untuk lebih memahami bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Menjadi kawan sekerja Allah dapat ditunjukkan dengan memahami 3 karakter yang harus kita miliki, yaitu karakter kejujuran, kepedulian, dan pengorbanan. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, kita mau menyaksikan video berikut ini ya, untuk melihat betapa pentingnya sebuah kejujuran. Yuk, kita saksikan. Wow, luar biasa sekali anak-anak. Video tadi menceritakan seorang anak yang kelaparan dan anak tersebut menemukan uang yang terjatuh. Meskipun anak tersebut kelaparan, tapi ternyata anak tersebut mengembalikan uang yang ditemukan. Padahal bisa saja kan dia ambil uangnya, lalu dia pakai untuk membelikan makanan agar ia tidak kelaparan. Tetapi anak tersebut justru memilih untuk jujur. Ternyata jujur itu sangat penting, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita.
Di dalam Efesus 4 ayat 25 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara semuanya, jangan lagi berdusta. Berkatalah benar yang satu dengan yang lainnya. Nah, jelas sekali di firman Tuhan hari ini kita diminta untuk berkata jujur serta bersikap jujur. Nah, anak-anak, melalui tema ini, anak-anak diarahkan untuk menerapkan nilai karakter kejujuran sebagai kawan sekerja Allah. Allah pun memerintahkan supaya kejujuran dipegang erat oleh anak-anak. Dengan demikian, orang yang mengaku dan mengenal Allah, maka kejujuran menjadi salah satu karakter yang penting yang melekat pada diri orang tersebut. Nah, jujur itu terhadap siapa saja sih anak-anak? Nah, jujur itu terhadap sesama yang berada di sekitar anak-anak, baik orang tua, saudara, teman, guru, dan orang lain yang ada di sekeliling kita. Nah, sekarang contoh nyata yang bisa anak-anak terapkan dari kejujuran di dalam kehidupan kita itu apa sih? Nah, ini tidak usah jauh-jauh anak-anak. Contohnya adalah dalam masa PJJ ini, anak-anak perlu memiliki sikap jujur, baik mengerjakan pemetikan nilai, tugas-tugas, atau apapun yang dikerjakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab anak-anak. Bagaimana caranya? Sederhana anak-anak. Ayo, buka layar kamera saat Zoom pembelajaran agar Bapak dan Ibu guru dapat memperhatikan anak-anak. Coba di sini siapa yang masih tutup layar kameranya? Ayo. Ya, supaya guru kita bisa membimbing dan mendampingi anak-anak dalam belajar. Ada tahu kesulitan yang dialami oleh anak-anak. Nah, sekarang Miss Ali mau mengingatkan bahwa katakan ya jika benar, dan katakan tidak jika itu salah. Kita katakan sejujurnya. Ada lagu nih, katakanlah, katakan sejujurnya. Iya, jangan ada kebohongan di antara kita anak-anak. Katakan sejujurnya. Yuk, mari kita berkata jujur satu dengan yang lainnya. Selamat mencoba ya. Anak-anak, hari ini kita juga belajar tentang kepedulian. Untuk menghasilkan buah, bunga harus rela dihinggapi oleh kupu-kupu ataupun lebah. Kupu-kupu ataupun lebah mencari madu dari bunga. Bunga harus rela dihinggapi lebah ataupun kupu-kupu agar terjadi penyerbukan. Apa sih yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah proses pembentukan buah pada bunga. Yuk, supaya lebih jelasnya lagi, mari kita lihat contoh proses penyerbukan bunga oleh kupu-kupu, ya, ataupun binatang-binatang lain yang ada di sekitar bunga. Mari kita saksikan.
Anak-anak, buah-buahan akan terbentuk jika ada bunga. Beberapa jenis tanaman tertentu akan dapat menghasilkan buah jika bekerja sama dengan bagian anggota tubuh tanaman atau bunga lain. Hal ini menunjukkan adanya saling kepedulian antar anggota atau bunga untuk menghasilkan buah. Demikian juga anak-anak, untuk kita perlu memperhatikan satu dengan yang lainnya. Perlu peduli dengan orang lain, khususnya orang yang sedang kesulitan ataupun sedang bersedih. Jika anggota keluarga kita atau teman kita sedang mengalami kesulitan ataupun sedih, kita bisa hadir untuk mereka. Kita bisa menghibur dan menolong mereka. Contoh lainnya yang bisa kita lakukan mengenai kepedulian. Ketika PJJ, anak-anak bersikap tenang agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Di saat teman-temannya ditunjuk oleh bapak ibu gurunya, oleh miss dan misternya untuk menjawab pertanyaan, anak-anak perlu mendengarkan jawaban teman dengan baik tanpa memotong pembicaraannya. Kita pasang telinga kita baik-baik. Nah, ketika teman-teman kita ada gangguan jaringannya, anak-anak boleh membantu dengan cara berbagi materi pelajaran yang sudah dipelajari, agar teman-teman kita juga bisa belajar dengan baik. Itu adalah karakter kepedulian yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari. Yuk kita coba lakukan ya anak-anak ya. Hal sederhana dampaknya ataupun akibatnya besar bagi orang lain. Terakhir, kita akan mengulas frame atau bingkai atau figura yang sudah anak-anak buat tadi. Frame atau bingkai yang anak-anak buat menggambarkan suatu pengorbanan. Mengapa dikatakan suatu pengorbanan? Karena ketika anak-anak mengerjakan atau memasang frame pada gambar tersebut, membutuhkan pengorbanan dan kesabaran. Mengorbankan waktu anak-anak untuk fokus saat membingkai supaya hasilnya bagus serta menarik. Nah, ketika frame-nya sudah jadi, tentu kita bisa memasang foto supaya lebih indah lagi. Kita juga bisa belajar kejujuran dengan membuat frame ataupun bingkai tadi. Bagaimana ya caranya kita lihat kejujuran itu muncul? Nah, anak-anak untuk menghasilkan frame ataupun bingkai yang baik, kita bisa saja dibantu oleh papa, mama, kakak, atau mbak kita. Tapi, tadi kita hari ini mau belajar bagaimana mengerjakan semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu kita belajar untuk jujur. Anak-anak, dengan kita melakukan kegiatan hari ini, kita bisa melihat kembali, merefleksikan kembali apa yang kita lakukan ini sudah menjadi kawan sekerja Allah atau belum. Nah, tentunya hal ini tidak mudah anak-anak, karena banyak sekali godaan-godaan untuk melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Apa saja sih tindakan yang kurang berkenan itu? Yang pertama, tidak bertanggung jawab. Kedua, malas dalam mengerjakan tugas. Ketiga, tidak jujur kepada orang tua, kepada guru, atau kepada teman. Nah, melalui kegiatan sekolah Injil liburan pada hari ini, firman Tuhan hadir untuk memberikan arah dan menjadi pegangan untuk kita semua untuk melakukan hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Terakhir, Miss Ellie akan menayangkan sebuah video mengenai kepedulian dan pengorbanan. Seseorang yang peduli kepada kakek tua dan memberikan tempat duduknya meskipun perjalanannya masih jauh loh. Tapi tahukah anak-anak apa yang sebenarnya terjadi terhadap orang tersebut? Kita akan saksikan bersama-sama ya anak-anak. Sebelumnya Miss Ellie mau mengingatkan nih kepada kita semua. Mari kita lakukan hal-hal baik itu kejujuran,
pengorbanan, maupun kepedulian dimanapun kita berada. Dan pastinya kalian sudah tidak sabar ya, kita akan saksikan video sebagai penutup kesimpulan pada hari ini. Nah, anak-anak, sampai jumpa berikutnya di pertemuan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.